yang sangat berbahaya, yang bisa memicu perang total. Dan Donald Trump baru saja menyadari bahwa ancaman paling mematikan bagi Amerika justru sedang mengintai dari sunyinya dasar samudra. Di kedalaman ribuan meter, kapal selam nuklir Vladimir Putin terdeteksi tepat di atas kabel serat optik utama, yang merupakan urat nadi komunikasi dan ekonomi global. Inilah operasi kabel kiamat, skenario sabotase maut di mana Rusia bisa melumpuhkan Amerika tanpa perlu melepaskan satu peluru pun. Cukup satu perintah dari Putin untuk memutus kabel tersebut, maka seketika transaksi bank berhenti dan komunikasi Pentagon akan mati total. Donald Trump akan dipaksa memimpin raksasa yang mendadak lumpuh. Di hadapan taktik senyap Moskow, segala kecanggihan teknologi tempur barat hanyalah besi tua yang tidak berguna. Kini dunia menahan napas menyadari bahwa takdir Amerika hanya bergantung pada satu gerakan tangan Vladimir Putin di kegelapan samudra. Sang raksasa kini benar-benar terjepit dalam sunyi yang mematikan. ما به کسی ظلم نمیخوایم بکنیم، به کشوری حمله نمیخوایم بکنیم، اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی به او خواهد زد. Ternyata bukan sembunyi di bunker, apalagi kabur ke Rusia. Orang nomor satu Iran tiba-tiba muncul, memberi peringatan perang mengerikan untuk Amerika. Ali Khamenei mendadak muncul ke publik di tengah isu dirinya sembunyi karena takut disergap pasukan militer Amerika. Seolah memberitahu bahwa lari dan sembunyi bukanlah pilihan, Khamenei justru memberi isyarat bahwa perang akan dimulai. Khamenei mengatakan, Amerika boleh saja menjadi pihak yang memulai perang, namun Amerika bukanlah pihak yang akan mengontrol jalannya peperangan. Khamenei menyebut justru Iranlah yang akan mendikte peperangan, dan jika itu terjadi, maka bisa dipastikan bahwa Iranlah yang akan berdiri sebagai pemenang. Rupanya ada rahasia yang telah dipelajari Khamenei selama bertahun-tahun, yaitu saat berperang di Timur Tengah, Amerika lah yang selalu memulai kekacauan. Tapi ujung-ujungnya mereka dibuat frustasi dengan peperangan tersebut, dan pada akhirnya memilih angkat kaki dari peperangan seperti pengecut. Khamenei menyinggung perang di Irak dan Afghanistan sebagai contohnya. Kini tantangan dari Iran sudah dideklarasikan, silahkan mulai perang, tapi jangan harap bisa keluar hidup. اون بابایی که با نخوت و غرور نشسته اونجا راجع به همه دنیا قضاوت میکنه، او هم بدانه که معمولا مستبدین و مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمد رضا و امثال اینا وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند. این هم سرنگون خواهد شد. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادن زندگی برای اونها. Itulah ciri-ciri umat baginda Nabi Muhammad di akhir zaman. Sedangkan Iran berdiri di garis depan, jihad fisabilillah diikrarkan. Menjadi syahid adalah tujuan, demi tegaknya kehormatan dan keadilan. Mereka lupa Iran itu siapa, adalah bangsa Persia yang paling ahli strategi perang. Dari zaman nenek moyang mereka, pernah menaklukkan Yunani hingga Romawi. Jadi saat ini yang dilakukan Iran bukanlah yang terbesar, hanya sebagai permulaan. Rudal sijil seberat 23 ton itu hanyalah hadiah pembukaan saja. Belum rudal Syahid, rudal Fatah hypersonic, dan nuklir Khaybar. Yang muncul, baru rudal sijil jenis balistik. Iron Dome yang katanya paling canggih sedunia, tembus dengan sangat mudahnya. Iran sedang menunggu dan mancing, biang keroknya supaya bergabung dengan musuh, biar mudah menghancurkannya sekalian, dalam satu serangan aja. Saya yakin kalian pasti paham, siapa aja ketiga negara yang menyuplai uang, senjata, dan obat-obatan buat bangsa setan. Namun di belakang Iran, sudah standby 3 malaikat pelindung, yaitu Korea Utara, Rusia, dan Cina yang sudah siap meluncurkan rudalnya. Jikalau ketiga negara ikut menyerbu Iran, yaitu Mamarika, Papanggris, dan Opancis, Iranian atau Persian tak mengenal mundur dalam perang. Berapapun jumlah musuhnya, ini baru pemanasan, perang yang sesungguhnya belum dimulai. Hanya percikan-percikan bintang kecil yang berterbangan dan bertaburan.
الضعيف إذا الهوى في نفسه ألقاه في حفرة العصيان والشيطان قد أهواه يرج اللطيف تلذما في حرقة النادى إني أنبت فنورا دربي بما ترضى ربي